Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala: wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kamu, ma baina aidikum, akan barang yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum, dan barang yang di belakangmu, la'allakum turhamun, agar supaya kamu dirahmati. Al-muradu bima baina aidikum ad-dunya. Adapun yang dimaksud dengan ayat ma baina aidikum, di hadapanmu, yaitu dunia, yakni ihdaruha, yakni takutlah olehmu akan dunia, wala taqrabuha, dan janganlah kamu mendekati akan dunia. Wa qila, ada pendapat ma baina aidikum ma asaba man qablakum minal umam. Ada pendapat yang dimaksud ma baina aidikum, yaitu barang yang menimpa pada orang-orang sebelum kamu daripada umat-umat terdahulu. Wa ma khalfakum, dan yang dimaksud barang yang di belakang, azabul akhirati, yaitu azab akhirat. Wa huwa qawlu Qatadah wa Muqatilin, dan ini yaitu pendapat Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Wa jawabu idza mahdzufun, adapun jawab idza yaitu dibuang. Takdiruhu, adapun takdirnya kalimat yang dibuang, idza qila lahum hadza a'radu, apabila dikatakan kepada mereka oleh ini, ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, a'radu, maka mereka berpaling, bidalili ma ba'dahu, dengan dalil kalimat yang sesudahnya, yakni idza qila lil kufari, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aidikum, takutlah kamu akan barang yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum, dan barang yang di belakangnya, la'allakum tanaluna rahmatallah, agar supaya kamu memperoleh akan rahmatnya Allah Ta'ala, wa takununa minal mu'minin, dan kamu menjadi daripada orang mukmin, yu'riduna biwujuhihim, mereka berpaling dengan wajah mereka, wala yasma'una kalam Allah, dan tidaklah mendengar mereka akan kalamnya Allah Ta'ala. Wa qila, ada pendapat ma baina aidikum wa ma khalfakum minadz-dzunubil madiyah, daripada dosa-dosa yang telah berlalu, wal mustaqbalati, dan yang mendatang. Wa qila, ada pendapat al-muradu minhuma adz-dzunubudz zahiratu wal batinatu, yaitu dosa yang zahir dan dosa yang batin. Wa qila al-muradu ma baina aydikum minal adzabil ladzi yanzilu minas sama. Adapun yang dimaksud barang yang di hadapanmu, yaitu daripada azab yang turun dari langit. Wa ma khalfakum, dan barang yang di belakangmu, minal azabil ladzi yakhruju minal ardi, daripada azab yang keluar ia dari muka bumi. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tafsir surat Yasin ayat
ayat kita. Insyaallah 38 ayat lagi. 38 ayat lagi selesai. Separuh kayaknya. Separuh. Surat Yasin adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kesulitan model apapun yang dialami oleh seorang anak manusia, bila dia bermunajat kepada Allah dengan membaca surat Yasin dengan penuh kekhusyuan dan penghayatan, maka Allah berikan jalan kemudahan semudah-mudahnya. Itulah Yasin. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu surat untuk niat apa saja dibacanya. Untuk niat supaya diberikan kemudahan jalan hidup, Allah beri kemudahan. Niat supaya Allah dibereskan daripada dia punya kesulitan yang menimpanya, Allah berikan keberesan pada urusannya. Begitu seterusnya. Yasin pada ayat 45 ini Allah berfirman, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kata Allah, bila dikatakan kepada mereka manusia, takutlah kamu perkara yang di depan dan di belakang. Apa yang dimaksud takwa? Takwa itu an yakuna bainakum wa bainallahi wiqayah. Takwa itu hendaklah ada penjagaan hubungan antara kita dengan Allah. Caranya dengan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Kalau ada orang sholat rajin, puasa rajin, tahajud rajin, sedekah rajin, mabok juga rajin, belum takwa. Karena baru bisa menjalankan perintah, belum bisa menjauhi larangan. Ada orang mabok enggak, ngomongin orang juga enggak, begitu. Nyuri juga enggak, sholat juga enggak, puasa juga enggak, belum takwa. Sebab baru bisa menjauhi larangan, belum bisa menjalankan perintah. Dua hal, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ini namanya takwa. Untuk menuju takwa tidak bisa kecuali dengan ilmu. Sebab ketika takwa menjalankan perintah Allah, pertanyaannya, mana perintah Allah? Bagaimana cara jalaninnya? Ketika bicara larangan Allah, mana larangannya? Bagaimana cara menjauhinya? Dan ini perlu ilmu. Orang gak bakalan takwa kalau gak ngaji, gak bisa. Mau takwa bagaimana wong gak ngaji?
Salat dia nunggang-nungging doang, enggak ngerti mana rukunnya, enggak salat juga dalam agama. Wong kudu ngaji biar kita menjadi orang yang bertakwa. Bahasa lainnya takwa itu takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu beda sama takut sama macan. Kalau takut sama macan makin dekat makin jauh. Hah? Jauh. Kalau makin dekat diterkam. Kalau dekat sama Allah, takut sama Allah, makin dekat makin jauh. Makin dekat, beda. Karena itu kata Al-Quran, bila orang itu dikatakan ayo pada takwa, takut sama Allah, takut apa? Yang di depan, yang di belakang. Apa yang dimaksud yang di depan, yang di belakang? Para ulama tafsir berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada ulama tafsir mengatakan takutlah yang di depan maknanya takutlah sama dunia. Apa maknanya? Ittaqu ma baina aidikum, maknanya takutlah dunia. Ad-dunya summun qatil. Dunia itu adalah bisa yang beracun, yang mematikan. Kita harus pahami dulu dunia ini mana, biar jangan sampai saudara salah paham. Ada orang kerja ngewarung, bikin kontrakan, apalagi ya beli mobil, beli motor. Ini dunia. Ntar dulu. Dunia itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Namanya dunia. Kalau sesuatu itu bermanfaat, namanya dunia untuk akhirat. Jangan sampai kita takut sama dunia, akhirnya enggak ngantau. Tahu ngantau enggak? Gitu. Dagang, ngambil barang sama orang, begitu. Ngantau tuh begitu. Oh, gimana? Begitu ya? Begitu. Maklum lah, kan hanya orang Cipulir masalahnya. Jadi kita dunia, kalau kita enggak punya dunia, kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa sholat, wong kudu pakai pakaian, pakaiannya pakai duit, nggak bisa zakat. Bukan begitu dunia. Dunia itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Namanya disebut dunia. Kalau bermanfaat mah tidak disebut dunia. Nabi bilang ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta bila jatuh di tangan orang benar. Dia bisa nyantun yatim, dia bisa bangun masjid. Pakai apa? Pakai dunia. Begitu. Maka dunia untuk dunia hiburan, duit buat nyawer. Tahu nyawer enggak? Nggak begitu. Itu dunia. Di sini dijelaskan, pertama tafsir ittaqu ma baina aidikum, takutlah kamu terhadap dunia. Dunia, jangan tertipu dengan perkara dunia. Begitu. Kedua, ada ulama bilang takutlah yang di depanmu. Apa di depanmu? Dan di belakangmu. Apa itu depan belakang? Kita kudu memahami bagaimana musibah kepada orang-orang dulu yang tidak nurut sama Allah. Itu kudu takut.
Orang dulu enggak nurut sama Allah zaman Nabi Nuh, dikirim hujan, banjir besar. Dalam satu riwayat 40 tahun siang malam enggak berhenti. 40 tahun. Kira-kira Cipulir banjir enggak? Ini yang benar nih. Musnah. Iya, musnah. Ya Allah, kalau Cipulir kan Jakarta Selatan, patokannya Pancoran. Kalau di Pancoran setinggi mata kaki, udah berat Cipulir, mata kaki patungnya, gitu, berat. Enggak usah seleher, semata kakinya aja musnah kita orang. Umat dulu bagaimana Fir'aun, itu kita takut ama azab Allah yang menimpa umat terdahulu, dan kita kudu takut ama azab Allah nanti di akhirat. Ini kudu takut ama azab Allah. Itu dibilang kudu takut, berpaling, kagak nurut. Itulah kerjaan orang-orang kafir Quraisy tempo dulu. Kita jangan begitu. Begitu maksudnya. Ini pendapat ahli tafsir namanya Imam Qatadah dan Imam Muqatil. Imam Muqatil. Orang-orang kafir, bila dijelaskan kepada mereka kamu harus takut pada azab yang menimpa orang dulu yang ingkar pada Rasulnya, bagaimana mereka diazab itu di dunia belum di akhirat, dan kamu harus takut azab di akhirat yang begitu berat, agar supaya kamu mendapatkan rahmat Allah beriman. Mereka berpaling, wajahnya melengos, tidak mau mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga, Quran ini bukan orang kafir yang baca kita kudu takut ama azab Allah yang menimpa ama orang dulu. Jangan sampai kita terjebak pada perkara-perkara yang kagak ada ridha Allah. Bahaya di sana, bahaya. Berikutnya, ketika Allah nyatakan wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, takutlah yang di depan dan di belakang. Apa maknanya? Dosa-dosa yang dulu, zaman masih muda, ngambil mangga orang, ngambil sendal orang. Ingat tuh, kudu takut. Ente udah lupa, Allah masih ingat. Itu dosa-dosa yang dulu diingat-ingat. Wal mustaqbalah, dosa mendatang. Dari muda sampai tua masih belum mau insaf juga, kudu takut mau kemana. Hidup ini kalau enggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud yang di depan dan di belakang. Dosa-dosa mendatang, dosa-dosa yang dulu. Yang kita udah nggak inget, pura-pura nyilem di kali Pesanggerahan, minum Ramadan, kenyang aja keluar aja, gitu. Orang tua nggak ada ke dapur minum, habis itu mulutnya ditutup aja, dibersihin pakai lap, begitu. Siapa tuh yang kecilnya begitu tuh? Curiga kan kita juga. Itu ditakuti tuh dosa-dosa yang dulu, bahaya. Berikutnya, takutlah yang di depan, yang di belakang. Apa maknanya? Dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir nyolong, minum, tidak sholat, tidak puasa. Dosa zahir, menggibah,
dosa batin, dengki, riya, sum'ah, sombong, ngeluh, dosa batin. Ini kita kudu takut. Jangan fisik doang yang dibenerin, didandanin, batin juga jauh lebih penting untuk kita dandani. Kalau dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Jiwa dulu, rapihin, begitu. Ini kita kudu takut ama dosa zahir, dosa batin, dengki, mengeluh, hubbud dunya, riya, sum'ah, ujub, kibir. Ini namanya dosa-dosa batin, dosa hati, maksiat batin. Kita kudu takut agar supaya kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara, dalam tafsir yang lain, maknanya takutlah kamu yang di depan dan belakang. Apa maknanya? Di depan tuh maknanya di atas, di belakang tuh maknanya di bawah. Takutlah yang di atas, takutlah yang di bawah. Apa? Azab yang Allah turunkan dari atas, dari langit. Kita ngeri kalau Allah udah turunkan azab dari langit, ngeri, banjir besar. Dan ini bahaya. Begitu hujan gak berhenti-berhenti, azab dari bumi, buminya goyang-goyang. Namanya apa? Oh, gempa ya. Iya. Begitu. Yang kayak begitu. Biasanya sih yang goyang-goyang Kerawang. Itu begitu. Maknanya saudara, kita kudu takut sama azab Allah dari bumi. Allah tuh kalau udah gedek sama hambanya, buminya disuruh batuk, maka longsor, gempa terjadi, gedek. Tuh Allah begitu. Sayyidina Umar bin Khattab, bila terjadi satu musibah pada satu daerah, dia nanya, ma taf'aluna ala rabbikum, perlakuan apa yang kau kerjakan sama Tuhan? Ente habis ngapain sampai Tuhan kayak begini? Begitu Sayyidina Umar. Kalau kita tuh ngomong begitu, habis kita begitu, disalah-salahin. Jadi kalau ada musibah datang tuh bisa hukuman, bisa ujian. Kalau kita habis nyolong, ketangkep polisi, namanya diuji apa dihukum? Dihukum. Kita jangan ngomong, bang sabar ya, kagak bener. Itu namanya dihukum. Kalau dihukum, bang tobat, biar Allah lepasin. Begitu. Kalau kita enggak salah, ditanya orang gimana, alhamdulillah sehat, lalu dipenjara, umpama ya kan, begitu. Namanya kayak begini, nyolong kagak dipenjara. Ini namanya dihukum apa diuji? Diuji. Ini jawaban kita kudu sabar. Kalau habis nyolong masuk penjara, diuji apa dihukum? Bang sabar ya, sabar. Ya kagak tobat-tobat kalau disuruh sabar. Yang disuruh sabar mau yang diuji, yang dihukum mah suruh tobat. Sebab tidak bakalan Allah menimpakan sesuatu kalau tidak ada salah pada diri kita. Dan ini yang kudu ditakuti. Masyarakat Mekah kala itu dinasihati oleh Al-Quran surat Yasin, bila diomongin ente kudu takwa, kagak dengerin. Nasihat nggak didengerin, kalamnya Allah nggak didengerin,
mereka melengos berpaling. Ini ndak benar. Kita nggak boleh jadi hamba Allah, harus benar. Ndak boleh kita jadi hamba Allah tidak mau takwa sama Allah, nggak boleh. Begitu, kita kudu takwa, kudu takut sama Allah, sehingga hidup ini penuh kehati-hatian. Takut sama dosa kita. Jangan takut enggak makan, jangan. Kalau itu mah amat sangat naif. Ayam aja makan, anaknya banyak 8, makan juga. Kucing makan, cicak makan. Masa ya kita yang ada tangan ada kaki enggak makan? Ilokan. Makanlah kalau masalah makan. Takut mah kita ama dosa kita. Jangan juga takut ama makanan. Ditawarin emping, apa itu? Asam urat. Takut ama makanan. Ditawari sate kambing, darah tinggi. Ditawarin apa lagi dah tuh? Kopi, asam lambung. Ditawarin daging sapi, kolesterol. Ini makanan, padahal makan menikmat dari Allah. Yang kudu ditakuti dosa. Nasi uduk dapat nyolong, bahaya. Kenapa nyolong? Jadi makanan itu tergantung mindset kita. Kata kita liatin apa namanya emping, asam urat nih, Allah kasih asam urat, emang pikirannya ke situ. Begitu. Lihat Gojek, kagak nular, maka Gojek mah biasa aja dari awal corona juga, buka aja, karena memang mindsetnya kagak nular. Lihat supir ambulan COVID, jenazah COVID yang dibawa ke Tegal Alur, mana lagi dah ya kayak gitu dah. Begitu. Itu sopir ambulan kan bersentuhan sama jenazah COVID ya. Pernah denger nggak sopir ambulan terpapar corona? Iya. Mantap. Masa kita di masjid pakai apa? Kedok. Apa itu kedok? Oh, dulu di Cipulir nih banyak sawah, apalagi di Gang Amsar ke bawahnya tuh sawah dulunya, banyak sawah. Itu begitu. Maka orang dulu tuh yang ditutup tuh adalah kambing, biar nggak makan padi orang. Biar kambingnya nggak makan padi orang, maka kambingnya mulutnya ditutup. Tujuannya biar nggak makan tanaman orang, karena kambing yang nggak ada, yang punyanya aja yang ditutup. Kayak saya bilangin begitu. Kita orang ini yang ditakuti dosa. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami bitta'am lima darrati wala yahtami minadzunubi lima rifati. Aku heran sama orang kampung, pantang bener sama makanan, padahal baru patut diduga bahaya, baru patut diduga, tapi herannya kagak pantang dari dosa yang udah pasti-pasti bahaya. Yang kudu pantang mau dosa. Jangan makanan halal. Orang dihalalin sama Allah pasti mengandung manfaat. Makan aja kalau barang halal.
Orang kafir Quraisy waktu dibilang takutlah kepada Allah, mereka tidak mau takwa. Dan kita jangan seperti itu. Kita kudu takut ama dosa, dosa dulu, dosa terkemudian, dosa zahir, dosa batin. Kita harus takut daripada azab Allah yang turun dari langit, azab Allah yang keluar dari muka bumi. Ini kudu kita takut, sebab ini berbahaya dalam hidup dan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dinasehati demi nasihat, namun mereka berpaling, mereka tak mau dengar nasihat, dan ini merupakan kerugian besar. Bagi kita yang ngaji harus ngambil nasihat. Yasin sering dibaca pada orang yang meninggal dunia, itu maknanya sekarang dia diyasinin, bisa jadi esok lusa kita yang diyasinin. Benar enggak? Iya, jadi jangan nyengir-nyengir gitu. Kita ini bakal begitu. Sekarang kita nahlilin, besok lusa ditahlilin. Berubahlah kita, ibadahlah kita, karena kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam hidup-hidup masuk masjid As-Salam, boleh nggak sama pengurusnya? Kenapa? Kotor. Karena bikin Isra Mi'raj, bikin nasi uduk, ayam goreng, dibawa ke masjid, boleh nggak? Kenapa? Udah mati. Udah mati. Ayam hidupnya enggak ke masjid, pas udah mati ke masjid. Jangan ngomongin orang, jangan. Kita ngomongin ayam. Orang suka kesinggung. Kita mau ngomongin ayam. Ayam hidup-hidup masuk masjid kagak boleh, karena ngadain maulid, bikin nasi uduk, ayam goreng, bawa ke dalam masjid. Kenapa? Udah mati. Ayam hidupnya enggak ke masjid, udah mati ke ayam. Begitu. Kita kudu takut ama begini nih, kudu takut. Begitu. Jangan ngomongin orang, kita ngomongin ayam ya. Orang mah suka kesinggung, kita ngomongin ayam. Kita diberi telinga oleh Allah supaya kita mendengar pesan-pesan Al-Quran. Kita diberikan lidah oleh Allah supaya bertutur kalam-kalam yang ada ridha Allah. Begitu seterusnya. Maka ayat ini saudara mendidik kita. Hidup di dunia ini kudu diiringi dengan takwa. Dan kita nggak bisa takwa kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka tuntutlah ilmu, biar ada center. Kita tahu kucing aja paham, tinjau orang dimakan nggak sama kucing? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kotor. Jadi kucing aja tahu barang kotor, enggak dimakan. Maka kita yang ada akalnya kudu lebih paham, ini barang kotor, jangan dimakan. Kita kudu tahu. Inilah ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Ngeri. Ngadepin dunia, ngadepin di kubur nih, pikirin nih yang kayak begini nih. Pikirin nama kita. Takwa saudara ada ciri-cirinya.
ada ciri-cirinya. Takwa begitu, ada ciri-cirinya. Mana ciri-ciri takwa itu? Adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Itu ciri takwa. Yang kedua, mensyukuri pemberian Allah yang sedikit dengan perasaan begitu banyak dan gede. Namanya qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah beri, meski sedikit. Meski sedikit, hatinya puas, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ciri-ciri takwa. Yang ketiga, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Itulah ciri-ciri bertakwa. Apa yang dipesan oleh Al-Quran dijalanin, diamalin. Yang keempat adalah berbekal diri menghadapi kematian. Kalau kita mati, kita enggak numpang sama kuburan babak, kuburannya masing-masing. Bapak kita rajin ibadah, ya kalau kita enggak ibadah ya kita disiksa. Begitu. Maka kita kudu siapin bekal. Walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayy walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu ba'da hadza an kulli syai'. Andai kita mati tidur begitu saja, maka jujur kematian merupakan tidur istirahat yang panjang. Tapi kematian itu bukan tidur saja, disiksa di dalamnya dengan khufra min khufarin nar. Bisa saja raudhah min riyadil jannah. Nanti bakal dibangkitin dari kubur, akan ditanya tentang pertanggungjawaban amalan waktu di dunia. Kita dikasih modal oleh Allah sama 24 jam. Itulah waktu. Dan waktu adalah umur. Umur itu gunungan es, dipakai habis, enggak dipakai juga habis. Itulah umur. Dipakai ngaji habis, mati juga. Enggak ngaji, mati juga. Maka manfaatkan sisa umur kita untuk akrab dengan Allah. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar supaya Anda beroleh rahmat kasih sayang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita enggak takwa, maka bukan rahmat, namanya istidraj. Kita bengal tapi badan kita sehat, usaha kita maju, kelakuan kita mabok mulu enggak ibadah, namanya disebut bukan rahmat tapi istidraj, diambulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, mari kita menjadi pribadi yang bertakwa semampu kita. Apa dari perintah Allah kita jalanin. Kita bisa sholatnya dirilah kita. Enggak mampu diri, duduklah kita. Enggak mampu duduk, tidur miringlah kita. Begitulah, kita enggak bisa sodako dengan dana, dengan doa. Enggak bisa sodako dengan doa, dengan diem. Diem aja udah ngebantu. Udah bantuin kagak, nyelak mulu nyelak. Namanya disebut usul apa usil? Usil ya. Usil, nyelak mulu. Ini ndak benar nih, ndak benar. Maka kita kalau bisa bantu dengan dana ada masjid dibangun. Enggak bisa dana,
doa. Enggak bisa doa, diem aja udah ngebantu. Diem aja udah ngebantu. Itu begitu saudara. Inilah dari apa yang kita bisa baca dari tafsir surat Yasin, makna ma baina aidikum wa ma khalfakum. Jadi banyak ulama tafsir ma baina aidikum wa ma khalfakum, adab langit, adab bumi. Ada yang mengartikan dosa lahir, dosa batin. Ada ulama yang mengartikan dosa dulu, dosa kini. Ada ulama yang mengartikan umat dahulu dan adab nanti di akhirat. Ini semua harus kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa faham mumpung kita masih hidup, kita berbenah diri dari sisa umur kita untuk lebih akrab dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Saya saat membaca Rafiqul Hajat, bolehkah saya diamkan saat membaca la ilaha illallah dan surat Al-Ikhlas membacanya saya diamkan untuk anak kecil? Boleh saja, enggak apa-apa. Tapi kalau mau ataqo al-ikhlasnya paling enggak 100 begitu. Gitu. Kalau 3 mau sampai mati enggak dapat. Sampai mati. 100, 1000, baca al-ikhlasnya 1000 setiap ratib, enggak apa-apa. 1000 maka 3 bulan 10 hari selesai. Kalau 1000 begitu boleh saja, enggak apa-apa. Begitu boleh begitu. Tapi kalau satu ya 100.000 itu lama begitu. Wallah. Enggak apa-apa, ada ajarannya. Iya, enggak apa-apa. Iya, diajarkan oleh agama. Iya, bagus. Wallahu a'lam. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah keyakinan-keyakinan yang dianut oleh Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bila akidahnya mengikuti Nabi dan mengikuti apa yang ditanamkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, ini namanya disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa isinya? Wah, panjang isinya. Ngaji aja sifat 20. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaji aja kitab Aqidah Thahawiyah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi banyak. Jadi kalau nerangin itu sebab satu disiplin ilmu tersendiri. Tapi maulid atau tidak, tahlilan atau tidak, ini bukan akidah, namanya amaliyah. Kita harus bisa bedakan mana dogma, mana tidak. Mana contoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mana bukan. Contoh, anak kita lulus sekolah, dari 1000 murid yang tertinggi nilainya anak kita.
Maka ada tetangga bilang, "Bang, denger anak abang paling topnya di sekolah." Jawaban kita apa? Siapa dulu? Bapaknya. Siapa dulu? Bapaknya. Anaknya yang nomor 2 kagak naik dari 1000 murid. "Bang, denger anak abang nomor 2 kagak naik." Siapa dulu? Bapaknya. Begitu enggak? Ngomongnya apa? Nasib. Itu namanya akidah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun rajin hadir maulid, walaupun rajin tahlil, akidahnya tidak sunni. Yang jelek-jelek kerjaan Allah, yang buruk-buruk kerjaan kita. Yang jelek-jelek kerjaan Allah, yang baik-baik kerjaan kita. Kalau dagangnya laris, otak gue encer. Kalau dagangnya rugi, nasib. Ini yang model begini nih akidahnya bukan sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga, "Bang, ngaji yuk." Lo jangan ajak gua ngaji. Entar juga kalau gua dapet hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Yang kayak begini namanya akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya akidah Jabariyah. Ada 73 golongan. Yang benar 1 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Panjang, maka jangan disuruh nerangin yang mana-mana, yang nyangkut bagian mananya, karena perlu berjam-jam neranginnya. Panjang sayanya kalau neranginnya. Sampel-sampelnya kayak begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Azab kubur ada, nikmat kubur ada, Isra Mi'raj benar adanya. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebih demikian. Panjang uraiannya. Wallahu a'lam. Ada 2 hadis, dan hadis ini disebut hadis sahih dan tidak sahih. Yang saya tanyakan yang dimaksud hadis sahih bagaimana? Dan Hadis tuh enggak 2 doang, banyak statusnya. Ada sahih, ada tidak sahih. Sahih ini ada bagiannya lagi. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Tidak sahih ini bisa saja dhaif. Penyebabnya banyak. Ada hadis itu mursal, ada hadis itu maqtu', ada hadis itu maudhu', macam-macam begitu. Tapi saya mau terangin hadis sahih aja biar enggak panjang. Ini sama kayak bapak ini nanyanya, kudu ngaji paling enggak 3 tahun harus bedah. Begitu tentang tadribur rawi, bagaimana ilmu tentang hadis dirayah. Hadis sahih dijelaskan oleh Imamul Baiquni di dalam Manzumah Al-Baiquniyahnya, awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis bisa mendapatkan akreditasi sahih bila memenuhi 5 kriteria. 5 kriteria, maka hadis itu disebut hadis sahih. Yang pertama, ittisal fis sanad.
Apa itu ittisal fis sanad? Sanadnya nyambung. Apa tuh sanadnya nyambung? Si fulan ini muridnya si fulan. Si fulan ini benar ngaji sama si fulan. Namanya sanad muttasil. Kayalah Imam Ahmad dapat hadis dari Imam Syafi'i. Emang Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Emang juga Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Malik ngaji sama Imam Nafi. Emang juga Nafi gurunya Malik. Nafi ngaji sama Ibnu Umar. Emang juga Nafi murid Ibnu Umar. Ibnu Umar ngaji sama Rasulullah. Ini namanya ittisal fis sanad. Sanadnya muttasil. Namanya sanadnya muttasil, nyambung. Nyambung. Begitu, nyambung. Namanya disebut ittisal fis sanad. Yang kedua adalah adamus syudud, tidak ganjil hadisnya. Apa tidak ganjil? Biar gampang, ada 10 orang, yang 9 orang, 10 orang benar semua, artinya enggak pernah bohong, enggak pernah bohong. Maka 9 orang bilang di Bogor hujan, 1 orang bilang di Bogor enggak hujan. Ini namanya pendapatnya ini ganjil, menyalahi yang banyak, menyalahi yang banyak. Ini namanya ganjil. Kalau begini nih namanya tidak sahih lagi. Kalau sanadnya tidak nyambung, enggak sahih. Kalau sanadnya kagak nyambung, begitu, putus. Contoh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Atau contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Rasulullah bersabda, siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ini salah. Ini bukan omongan Nabi, omongan tabi'in. Namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Enggak pernah Yahya ngomong dari gurunya dari Rasulullah. Ini enggak muttasil lagi. Tuh begitu, Pak. Kemudian adamul illah, tidak boleh ada ilat. Apakah ilatnya dia pelupa? Apakah ilatnya dia hilang tuh hafalannya? Ilatnya apakah dia itu macam-macam ilatnya? Apakah dia ilatnya dia ngarang-ngarang? Beda-beda. Adamul illah. Yang keempat adalah yang meriwayatkan orang adil. Orang adil itu orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Kalau orang pakai celana pendek keluar rumah, udah hadisnya dhaif, karena dia tidak adil, namanya zalim. Dia ndak jalanin perintah agama. Ada orang bohong, enggak bisa hadisnya diterima, enggak bisa. Bohong, kudu adil. Apalagi enggak sholat, enggak diterima. Yang kelimanya kudu dhabtut tam, daya ingatnya tinggi. Hadis diacak-acak, dibikin fazel, bisa menyusun
dengan benar. Guru ini diacak-acak, ini bukan gurunya, salah dia, kakek guru, begitu. Itu namanya dobtut tam, punya daya ingat amat sangat tinggi, enggak boleh lupa. Kalau lupa aja hadisnya enggak sahih lagi. Maka hadis enggak sahih banyak. Ada dhaif, ada mursal, ada maqtu', ada mauquf, ada, waduh masya Allah, banyak Pak, banyak. Jadi bukan masalah di sahih dan tidak sahih. Untuk hukum itu hadis syaratnya harus sahih, dan tidak semua hadis sahih menjadi rujukan. Hadis ini sahih, enggak boleh juga untuk dijadikan rujukan, bisa saja dinasakh, diamandemen hukumnya, udah enggak dipakai hukumnya, walaupun hadisnya sahih. Maka kudu ngaji lagi, namanya nasikh mansukh, semacam kitab Al-I'tibar Al-Imam Al-Hazimi. Maka untuk mendalami itu perlulah perangkat 14 disiplin ilmu. Puyeng dah kalau ke situ-situ. Kita udah ngaji jiping aja dulu dah, puyeng kalau ke situ-situ. Panjang Pak, panjang ya. Iya baik. Jadi hadis sahih itu panjang banget. Begitu. Nih saya kasih contoh, bakal jadi palsu hadis bila bilang begini nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Palsu. Nabi enggak pernah keluar dari mulutnya wa muslimatin, enggak pernah. Tidak ada di hadisnya wa muslimatin. Itu palsu dia. Begitu. Dari nabinya ala kulli muslimin. Benar hadis Nabi. Ada di Ibnu Majah, ada di dalam Musnad Asyab tuh begitu. Maka orang ngomong tuh ceramah-ceramah bakal terkoreksi dia. Benar enggak? Jangan sekata-katanya, dan ini pertanggungjawaban ilmu. Itu kayak begitu Pak. Begitu. Jadi harus dilihat hadis, kecuali dia niat riwayat bil makna, maka bakal bisa diterima hadis itu. Begitu. Ada juga hadis yang palsu. Mana bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatul udud ba'da dahar. Palsu, palsu, palsu. Enggak ada bahasa Arab udud-udud. Nikmatnya ngudud sesudah dahar. Hadis palsu, palsu. Begitu. Sebagaimana hadis palsu, at-tinbaku baulu setan. Tembakau, rokok itu kencingnya setan. Hadis palsu, ngarang-ngarang, 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 ngarang-ngarang. Itu banyak begitu hadis palsu, hadis palsu banyak. Penyebabnya memalsukan hadis ada politik, ada segala macam, tergantung. Dan ini banyak, dan kita harus belajar kitab Tamyizut Thayyib minal Khabis, kita harus ngaji kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, kita harus ngaji kitab Kasful Khafa, dan macam-macam untuk mengecek ini hadis sahih, dhaif, palsu, hadis Nabi apa bukan, dan seterusnya. Banyak untuk menuju ke sana. Ala kulli hal, wis kita mah ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akhlak tasawuf yang pokok-pokok dulu, kesono mau puyeng begitu. Ngaji hadas dulu baru ngaji hadis. Ngaji apa? Hadas dulu baru ngaji hadis. Hadis puyeng, hadas dulu dah. Urusan cebok dulu nih, rukun sholat ada berapa, ini dulu nih, puyeng. Ngaji tafsir aja nggak tamat-tamat nih, dari dulu ngaji. Udah berapa tahun ya ngaji dia salam ini ya? Lama begitu, tapi belum tamat-tamat. 5 tahun mau lebih ya? Ada 10 tahun ya? Ada
Ya Allah, ada puluh tahun tuh belum tamat tafsir Yasin. Gimana? Ini baru satu surat dari 114 surat, udah 10 tahun. 100 dikali 114, kayaknya keburu ke tanah kusir. Begitu. Ini belum tamat-tamat, baru 40 berapa ya? 45 begitu, dari 6.666 ayat begitu, dikit lagi lah begitu. Jadi masih panjang. Jadi wis kita ngaji hadas sebelum ngomongin ngaji hadis. Jadi hadis tuh banyak, habis sahih nanti hasan, ada sahih lidati, ada sahih li ghairi, ada hasan lidati, hasan li ghairi, dhaif, penyebabnya macam-macam kayak begitu. Sama aja seperti bapak kita yang nanya nih, puyeng saya neranginnya, habis panjang juga enggak dicatat juga begitu. Jadi panjang uraian terkait disiplin ilmu hadis diroyah namanya. Wallahu a'lam bissawab. Segini aja. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah.